Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdi Cahyono dari kelas TI 4209, NIM 120 1180 419. Oke, langsung saja soal nomor 2. Apakah mobil lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon MPG. Informasi didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Oke, ada data dari tabelnya. Ini X-nya 27, 44, 32, 47, 32 sampai 52. X-nya 30, 19 sampai 14. Pertanyaan pertama, buatlah scatter plot antara X dan Y. Baik. Scatter plotnya akan saya tunjukkan. Maaf sebelumnya kalau scatter plotnya memisah dengan jawabannya, tapi ini saya sudah buat scatter plotnya dan berdasarkan scatter plot di ini menunjukkan korelasi negatif karena grafiknya menurun. Oke, pertanyaan selanjutnya pada bagian B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Oke, sebelum kita menghitung dari korelasi sampel, step pertama adalah kita menghitung dulu rata-rata dari sampel yang sudah kita dapat dan juga yang sudah ada di soal, yaitu dengan cara menjumlahkan semua sampel dan membaginya dengan n. Ya, dari x bar atau dari rata-rata dari x ini adalah 37,375 dan y didapat 20,875. Setelah itu kita pindahkan semua ke table, ya. X kita pindahkan, Y kita pindahkan, X bar kita pindahkan, Y bar kita pindahkan. Setelah itu kita mencari data-data ini semua untuk nantinya kita masukkan ke dalam rumus dari korelasi itu sendiri. Oke, yang pertama adalah XI dikurang X bar, ya seperti biasa XI 27 ini dikurangi X bar 37,375, terus ya hasilnya seperti ini dan sampai ke bawah sama, terus dikuadratkan. Setelah itu YI dikurangi Y bar juga sama, Y 30 dikurangi 20,875, hasilnya ke bawah ini sama, terus dikuadratkan. Nah, setelah itu sudah ketemu, akhirnya dikalikan antara XI dikurang X bar dan YI dikurang Y bar, dikalikan terus jumlahnya ini. Nah, ini adalah jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat adalah 711,87, YI dikurang Y bar kuadrat adalah 286,87. Setelah itu XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar ini adalah minus 427,62. Selanjutnya adalah step selanjutnya adalah menghitung nilai korelasi dengan cara memasukkan rumusnya, ya. R sama dengan X min X bar dikurangi YI dikurangi Y bar per XI dikurang X bar terus YI dikurang Y bar kuadrat. Nah, selanjutnya masukin angka-angkanya tadi yang sudah ada di tabel tadi, itu minus 427,63 ini adalah nilai dari XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Selanjutnya ini adalah nilai dari XI dikurang X bar kuadrat, ya. Ini adalah nilai dari YI dikurang Y bar kuadrat. Oke, mendapatkan nilai minus 0,946, ya. Dan nilai korelasi minus 1 sampai 1 terdapat hubungan antara korelasi karena menurut saya membaca dari sumber Sugiono 2013, ya, 0,80 sampai dengan 1 korelasinya sangat kuat. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya korelasi dari X dan Y ini adalah kuat. Selanjutnya adalah masuk kepada estimasi untuk intercept, ya, A dan slope-nya B. Dan slope B menggunakan metode least square.
Oke, untuk mencari B, rumusnya adalah X bar XI dikurangi X bar dikali dengan YI dikurangi Y bar. Ini data yang sudah kita dapat tadi ketika di tabel. Nah, selanjutnya XI dikurang X bar kuadrat. Ini juga sudah dapat ketika tadi di tabel. Selanjutnya ini kita masukkan. Minus 427,63 dibagi 711,88. Kita mendapatkan hasil minus 0,607 atau 6007. Selanjutnya mencari intercept atau A, ya, sama dengan Y bar min B X bar, ya. Y bar kita tadi sudah dapat 20,88 dikurangi dengan B yang sudah kita dapat ini minus 0,6007 dikali dengan X bar. X barnya adalah 37,375 mendapatkan hasil 43,3263. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X dan terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Hipotesisnya, angka pertamanya hipotesisnya adalah H0 ya, sama dengan tidak ada korelasi antara X dan Y. H1-nya terdapat korelasi antara X dan Y. Selanjutnya ada statistik uji dan daerah kritis. Statistik ujinya uji T, ya, ini distribusi T-nya, ya, V-nya N dikurang 2. N-nya adalah 8, karena tadi kita ada 8 data, berarti ada 8 pengulangan. Sama dengan 6, dan di sini lambda atau taraf nyatanya 5%. Oke, kita masuk ke statistik hitung dengan rumus TH R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Nah, ini R ini adalah nilai korelasi yang sudah tadi kita dapat. Ya. Minus nilai korelasinya R-nya sama dengan minus 0,946 akar 8 kurang 2 per akar 1 kurang minus 0,946 kuadrat. Nah, ini hasilnya minus 7,148. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, ini ada batasan-batasannya. Batasannya ini adalah minus T juga ada minus, ada plus. Nah, dengan lambda per 2, ya, koma V. Nah, lambda per 2 berarti tadi lambda yang sudah kita dapat 5%, berarti 0,05 dibagi 2, 0,025. Nah, V-nya sama dengan 6. Nah, kita cocokin kepada ini. Nah, lambda 0,025, V-nya 6, 2,447. Oke. Yang kita dapat adalah 2,447 plus minus. Nah, TH-nya ini yang nilai tadi sudah kita hitung, nilai TH-nya adalah minus 7,1677. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya tolak H0 karena T hitung sama dengan, nah, ini minus 7, lihat lagi ke persamaan tadi yang tolak H0, minus 7,1677, ya, kurang dari minus 2,477. Maka pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk mengatakan bahwa X ada pengaruh X dan Y. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang E atau pertanyaan yang E, yaitu adalah tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, sebelumnya bikin dulu tabelnya. Sudah saya bikin. Nah, ini tabelnya X, Y, terus masukin juga Y rataannya. Nah, kita cari Y estimasi atau Y topi. Nah, rumusnya adalah A plus BX. Nah, kita masukin A-nya 43,326. Nah, B-nya kita masukin minus 0,6007. X-nya kita masukin ini 27, ganti aja 27, 44, 32. Nah, nemulah ini 27,107, 16,895, 24,104 sampai dengan 12,090. Selanjutnya kita cari SST. Dengan rumus YI atau 30. Nah, ini
Misalkan dikurangi dengan Y bar 20,875 kuadrat dikuadratkan, hasilnya adalah ini 38,266, 3,516 sampai dengan 12,090. Nah, jumlah dari keseluruhannya adalah 28,875. Nanti ini adalah nilai SST-nya. Selanjutnya ke SSR. SSR adalah rumusnya Y topi yang sudah tadi kita cari ini, atau Y estimasi dikurangi dengan Y bar kuadrat. Nah, setelah itu dapatlah ini 38,841, 15,838, 10,425 sampai dengan 77,181. Nah, jumlahnya dari keseluruhan adalah 256,875. Oke, selanjutnya kita cari SSE. SSE dengan rumus YI dikurang Y topi atau Y estimasi dikuadratkan. Nah, oke. Masukin Y-nya, dimasukin Y estimasinya dikuadratkan, mendapatkan nilai 8,363, 4,430, 0,011 sampai dengan 3,649. Dapatlah 30. Nah, oke. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya kita bikin ininya. Nah, dapatlah sumber varians model dan sum square-nya. Model regresinya atau SSR sama dengan 256,875. Errornya atau yang tidak diketahui adalah SSE-nya adalah 30. Nah, totalnya SST totalnya adalah sama dengan 286,875. Oke. Selanjutnya R kuadrat sama dengan SSR per SST. Nah, kita masukin SSR-nya. SSR-nya 256,875 per 286,875 sama dengan 0,895 atau 89,5%. Kesimpulannya adalah bahwa variasi pada variabel Y mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,54% oleh regresi. Nah, ini adalah ini adalah rumus dari regresi sendiri. Jadi apakah itu relate dengan regresinya? Oleh karena itu variabel pada variabel X dengan model regresi sedangkan sisanya sebesar 10,46. Nah, ini 10,46 ini yang tidak bisa dijelaskan atau bisa disebut dengan error. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.